Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Saya Ersun Arif, bisa kembali menjumpai Anda semua. Ini senang banget rasanya. Ini di akhir pekan dan ini kita harus bersiap-siap ya, terutama Anda yang masih aktif. Besok itu harus mulai kembali ke kantor maupun ke pekerjaan Anda masing-masing. Pemerintahan Prabowo Subianto mulai menunjukkan satu ciri yang makin jelas. Sensitivitas tinggi terhadap kritik publik, kritik diminta disampaikan dengan etika, empati, dan kehati-hatian. Kalau perlu, kalau ada kritik-kritik terhadap pemerintah, ya jangan diekspos di media. Jadi ini bukan merupakan peringatan apakah Anda TikToker, selebgram, aktivis digital lainnya, termasuk mungkin yang aktif mencuit di akun X, YouTuber, atau bahkan jika Anda seorang jurnalis yang aktif di media sosial. Peringatan ini penting saya sampaikan karena pada saat yang sama negara kan baru saja memberlakukan KUHP yang baru terhitung tanggal 1 Januari 2026. KUHP baru ini jangan main-main karena di dalam KUHP itu memuat pasal-pasal yang bisa menjerat Anda, itu mulai pasal penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara yang sejak awal ini diperingatkan oleh banyak pengamat berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Karena salah-salah Anda komen dan kemudian diartikan itu bukan kritik tapi itu merupakan penghinaan, maka bisa berakhir berakhir di balik jeruji besi. Situasi ini menjadi jauh lebih serius karena ketika kritik terhadap penanganan banjir dan longsor di Sumatera misalnya tidak hanya berhadapan dengan bantahan politik atau debat argumen, tetapi juga berbuah teror yang nyata, mulai dari ancaman lewat telepon, peretasan gawai orang-orang terdekat, pengiriman bangkai ayam, pelemparan telur busuk, hingga serangan bom Molotov. Ini yang lebih serius ya, ini karena sudah berkaitan dengan bukan hanya teror psikologis, tapi juga bisa membahayakan keselamatan jiwa. Publik itu makin khawatir sekarang ini dan bertanya-tanya, apakah negara ini, maksudnya dengan pernyataan-pernyataan dari para pejabat tinggi itu, termasuk Pak Prabowo itu, sedang mencoba menata etika kritik, atau sedang memasuki fase alergi terhadap koreksi. Presiden Prabowo misalnya berulang kali menegaskan bahwa dia tidak anti kritik. Namun dia memberikan garis tegas bahwa kritik harus konstruktif, berbasis data, dan tidak merusak kepercayaan publik terutama di situasi darurat seperti bencana. Ini waktu itu tadi Pak Prabowo menyatakan setelah menyatakan bahwa kritik-kritik yang kata dia itu membuat pemerintah itu serba salah ya karena datang ke bencana, ke lokasi bencana salah, nggak datang juga salah kata Pak Prabowo gitu ya. Dan tapi Pak Prabowo kan pada waktu itu masih memberikan semacam apa ya, semacam if atau jika gitu ya, jika jadi pejabat publik itu ya jangan terlalu sensitif, katanya seperti itu sih. Harus siap dikritik bahkan difitnah, itu kata Pak Prabowo. Tapi kalau kita menyimak lingkaran dekatnya itu kan terasa sekali bahwa ya ini menunjukkan ada semacam ketidaknyamanan kalau saya tidak menggunakan kata kemarahan terhadap kritik-kritik seperti misalnya disampaikan oleh Sekap Teddy, misalnya Teddy Indra Wijaya yang minta agar kritik itu untuk para pemengaruh yang punya pengikut yang besar dan sebagainya, diminta untuk menyampaikan kritik secara bijak kan, dan juga dia minta pemerintah dihargai gitu karena apa, dalam soal bencana misalnya nggak benar kalau pemerintah itu apa abai karena pemerintah sejak hari pertama sudah ada di sana. Sementara Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak misalnya minta agar kekurangan negara itu tidak diumbar gitu, karena ini bisa dianggap melemahkan semangat mereka melakukan pemulihan. Dia minta dihargai bahwa prajurit-prajuritnya bekerja dengan keras. Kalau soal itu pasti kita sangat hargai ya. Tapi bahwa kemudian kritik itu minta untuk tidak diumbar di media ya agak sulit ya karena kritik itu justru bagian dari peran serta dari publik untuk membantu pemerintah supaya on the track. Sesungguhnya sebenarnya itu maksudnya. Apalagi kalau kami misalnya yang di media ya, media itu tugasnya saya mengutip dari pernyataan Pak PK Ojong, pendiri harian Kompas misalnya, bahwa tugas media itu ya menggonggongi para penguasa, yang mengkritik para penguasa, bukan untuk menyenangkan mereka yang sedang berkuasa gitu ya. Jadi memang terutama media itu sebagai fourth estate, dia tugasnya
ya menggonggongi kekuasaan, dan ini tugasnya untuk mengoreksinya. Ketika kekuasaan mulai menentukan standar emosi, nada, etika, dan batas kritik, ya ini kan berarti alarm demokrasi ini sudah mulai berbunyi. Seperti kita ketahui bersama, mulai 2 Januari 2026 KUHP baru itu resmi berlaku, termasuk pasal 240 dan 241 yang mengatur pidana penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Secara normatif pasal ini disebut sebagai delik aduan, namun secara politik banyak pengamat melihat pasal ini rawan multitafsir. Masalahnya bukan semata pada teks pasal, melainkan pada iklim kekuasaan tempat pasal itu diterapkan. Para aparat penegak hukum, kemudian para pejabat dan sebagainya. Kan ini karena ini pasal ini mirip pasal karet yang gitu bisa ditarik ulur sesuai dengan tafsir dari para penguasa dan juga aparat penegak hukum. Sejarah menunjukkan hukum yang sama itu bisa melindungi kebebasan atau membungkam kebebasan, tergantung watak rezim yang menjalankannya. Ketika hukum pidana yang lentur bertemu dengan kekuasaan yang sensitif, risiko penyempitan ruang kritik itu menjadi sangat nyata. Kekhawatiran itu bukan sekedar teori. Sejak akhir Desember 2025, serangkaian teror terhadap aktivis dan konten kreator yang mengkritik penanganan bencana di Sumatera itu mencuat ke publik. Kasus misalnya yang terkena imbasnya adalah Sherly Anavita, seorang konten kreator yang berasal dari Aceh yang vokal menyuarakan kritik terhadap lambannya respon negara. Dia mengungkapkan bahwa kendaraannya dirusak dan rumahnya dilempari telur busuk. Tidak lama setelah itu, setelah dia menyampaikan kritik di media sosial. Sebelumnya itu teror telepon itu datang bertubi-tubi ke dia. Saya hanya menyampaikan kepedulian terhadap korban. Teror seperti ini jelas bertujuan membungkam. Itu kata Sherly melalui akun media sosialnya. Tidak hanya Sherly, deretan teror terhadap pengkritik penanganan bencana itu banyak sekali. Misalnya Ramon Denny Adam atau yang dikenal di Doni, ini seorang influencer dan ini juga narasinya selalu oposisi nih. Pertama kali dia menerima kiriman bangkai ayam di teras rumahnya disertai ancaman bahwa ia akan berakhir seperti ayam tersebut. Lalu 2 hari kemudian orang tak dikenal melempar bom Molotov ke rumahnya pada dini hari. Namun bom tersebut gagal meledak dan kasus ini dilaporkan ke polisi untuk diusut. Harusnya tidak terlalu sulit ya buat polisi untuk mengusutnya karena rumahnya ini dilengkapi dengan CCTV dan pelaku pelemparan bom Molotov sangat terlihat tertangkap di CCTV. Iqbal Damani, manajer kampanye Greenpeace Indonesia juga menerima kiriman bangkai ayam di rumahnya disertai pesan ancaman. Diduga karena kritik terhadap pengelolaan lingkungan dan respon pemerintah terkait bencana di Sumatera. Ferdian Aurelio, kreator konten menjadi korban peretasan akun digital, di mana akun WhatsApp milik adiknya disalahgunakan untuk mengirim konten yang tidak pantas kepada banyak grup. Rentetan peristiwa ini mulai dari pengiriman bangkai hewan, vandalisme, peretasan digital, hingga serangan fisik berupa bom Molotov, bukan hanya menimbulkan trauma dan ancaman nyata terhadap keselamatan para pengkritik, tetapi juga memberikan sinyal kuat tentang iklim ketakutan yang berkembang di ruang publik. Karena itu kritik juga berdatangan, misalnya PBNU DKI Jakarta itu melalui Kiai Haji Taufik Timas telah mendesak aparat untuk mengusut tuntas para pelaku dan menegaskan bahwa teror seperti ini tidak hanya memperburuk citra demokrasi dan negara hukum. Dari ormas Islam seperti Muhammadiyah itu juga Buya Anwar Abbas juga menyampaikan peringatan dan kritiknya. Dia menilai teror itu justru merusak citra pemerintahan Prabowo. Publik akan mengecap Prabowo sebagai pemimpin yang anti kritik sosial. Kami tidak mau hal itu terjadi, ujar Anwar Abbas. Kecaman juga datang dari Amnesty International Indonesia. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, memperingatkan bahaya presiden buruk itu. Jika teror ini tidak diusut tuntas, negara seolah memberi ruang bagi praktik pembungkaman kritik. Itu kata Usman Hamid. Dari internal pengawasan kepolisian justru mendorong agar ini ya di Kompolnas ya komisionernya ini Muhammad Khairul Anam ya ini dia mendorong agar polisi segera bertindak karena ini teror ini ancaman serius bagi demokrasi. Aksi teror seperti ini merugikan demokrasi dan mencederai kebebasan berekspresi, kata dia. Sementara dari parlemen, suara keras datang juga dari politisi PDIP Andreas Hugo Pereira. Dia menilai rentetan teror itu sebagai indikator kemunduran demokrasi. Tindakan teror ini telah merebut kebebasan rakyat untuk berekspresi dan bersuara. Bahkan dia menduga ada pembiaran yang disengaja. Wah, bahaya nih kalau sudah seperti itu. Supaya tidak ada kritik dari masyarakat terhadap pemerintah. Meskipun polisi belum
menemukan siapa pelakunya, apakah ini memang ini bagian dari elemen di dalam pemerintahan atau bahkan itu kebijakan dari pemerintah sendiri. Tapi mau nggak mau ketika muncul pembungkaman atau teror terhadap para kritikus, sementara kemudian pemerintah itu suara-suaranya sensitif, ya nggak salah kalau kemudian orang itu mengait-kaitkannya bahwa ya ini mainannya teman pemerintah supaya fitnah semacam ini terus nggak terus sumbu subur muncul di benak publik. Ya polisi harus bertindak, harus membuktikan bahwa itu bukan tindakan dari pemerintah, bahwa pelaku-pelakunya jelas siapa gitu ya. Apakah justru pelakunya itu adalah elemen-elemen tertentu yang ingin memperburuk citra pemerintahan? Kan bisa jadi terjadi semacam itu. Pemerintah secara resmi sudah membantah keterlibatan negara dalam teror tersebut. Natalia Spigai, Menteri Hak Asasi Manusia, menegaskan bahwa tidak mungkin negara menghalangi kebebasan berpendapat. Kami semua tidak tahu apakah benar ada teror atau tidak. Nah, ini Pak Natalia Spigai, saya mestinya nggak berkomentar begini. Realitasnya itu ada, Bung Pigai, ya teror itu kan ada rekaman CCTV-nya segala macam ada soal ketika dilempar bom molotov rumahnya DJ Doni itu, kemudian juga mobil dari Shirley Anavita juga dicoret-coret, ini merupakan vandalisme dan sebenarnya ada pengiriman bangkai binatang dan sebagainya. Please jangan sampai kemudian Bro Piga ini menyatakan itu jangan-jangan itu playing fiktif, mereka ini membuat teror terhadap sendiri-sendiri gitu ya. Jangan sampai muncul pernyataan itu ya. Karena ini ada Termul Ternak Mulyono yang menyatakan seperti itu. Ini Firman siapa namanya itu saya lupa, pengacara yang agak unik dan ajaib itu. Oh bukan Firman ya, Firdaus Oibowo namanya. Saya baru ingat sekarang. Dalam keterangan tertulisnya hari Jumat tanggal 2 Januari 2026, Pigay meminta agar narasi yang berkembang tidak mengarah pada tuduhan bahwa pemerintah adalah pelaku teror dan menegaskan bahwa kasus ini harus diusut tuntas oleh kepolisian. Setuju, karena itu harus polisi yang harus dikedepankan dan harus cepat ya. Kan biasanya polisi yang begini-begini kan cemen. Polisi kita kan hebat ya, bisa cepat lah membongkar kasus-kasus semacam ini. DPG juga menegaskan pemerintah tidak alergi terhadap kritik, termasuk kritik soal penanganan bencana di Sumatera. Namun dia mengingatkan bahwa kritik harus berbasis fakta. Sikap serupa juga disampaikan oleh juru bicara pemerintah ini, kantor komunikasi pemerintah, Anggaraka Prabowo. Pemerintah dengan tegas menolak dan mengecam segala bentuk intimidasi, ancaman atau teror terhadap warga negara. Kata Anggaraka pada hari Jumat ya, bersama dengan hari ketika Pigai memberikan keterangan tertulisnya. Dia menegaskan kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional, namun mengingatkan agar kritik disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan kepanikan di tengah situasi darurat. Persoalan ini sesungguhnya bukan semata soal siapa pelaku teror dan bukan pula sekedar perdebatan pasal-pasal dalam KUHP yang baru. Yang sedang diuji hari ini adalah watak kekuasaan dan keteguhan negara melindungi hak konstitusional warganya. Pemerintah boleh membantah terlibat dan memang harusnya tidak terlibat. Pemerintah boleh mengecam teror, tetapi dalam demokrasi yang paling menentukan bukan pernyataan, melainkan tindakan nyata. Seberapa cepat pelaku teror diungkap, seberapa transparan proses hukumnya, dan seberapa jelas negara berdiri di pihak korban. Bukan sekedar di atas kertas, dalam pernyataan tertulis, atau dalam pernyataan-pernyataan melalui video. Ketika kritik terhadap penanganan bencana dibalas dengan ancaman, intimidasi, dan kekerasan simbolik, dan kemudian bersamaan dengan itu terkesan pemerintah mulai oversensitif terhadap kritik, maka pesan yang sampai ke publik bukan lagi soal empati, melainkan rasa takut. Dan rasa takut dalam demokrasi selalu bekerja lebih efektif daripada sensor resmi. KUHP baru mungkin sah secara hukum, namun hukum yang berjalan di atas iklim ketakutan akan selalu dibaca publik sebagai alat pembungkaman, bukan sebagai penjaga ketertiban. Disinilah tanggung jawab moral kekuasaan itu diuji. Apakah hukum akan dipakai untuk melindungi warga atau justru menjadi bayang-bayang yang membuat warga memilih diam. Sejarah mencatat negara tidak pernah runtuh karena terlalu banyak kritik. Negara justru runtuh ketika kritik itu dianggap musuh. Jika hari ini kritik diminta untuk nadanya dilembutkan, kemudian disampaikan kemasan yang lebih sopan, atau kalau perlu ya jangan dikritik lah, sampaikan saja kepada kami, jadi jangan diungkap melalui media begitu ya. Sementara teror terhadap pengkritik dibiarkan berlarut, maka yang sedang kita saksikan bukan sekedar polemik politik, melainkan peringatan dini bagi demokrasi Indonesia. Dan pertanyaan sebenarnya ini sederhana ya, tapi menentukan apakah negara akan hadir sebagai pelindung kebebasan berpendapat atau membiarkan ketakutan tumbuh sebagai cara baru mengelola kritik. Saya Harus Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.